Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Kaifahalukum santri-santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu kembali bersama Ustadz di sini dalam materi iman kita. Ya, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz dan kita semua akan menyimak dan menyaksikan tema iman kita, yakni tentang manfaat matahari dan bulan. Ya, karena itu selamat menyaksikan dan disimak dengan sebaik-baiknya ya. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, ya Ustadz mau membahas tentang dua makhluk ciptaan Allah. Sekarang Ustadz mau menggambarnya dulu. Di langit, santri-santri sekalian, kita sering melihat makhluk ciptaan Allah yang silih berganti menyinari alam, yaitu matahari dan bulan. Matahari muncul di pagi atau siang hari, dan bulan muncul di malam hari. Allah atur keduanya beredar di dalam garis edarannya masing-masing, tidak saling bertabrakan. Allah ciptakan matahari dan bulan sebagai tanda kebesaran Allah dan agar memberi manfaat di bumi dan bagi makhluknya, dan agar manusia semakin beriman kepada Allah. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita tahu bahwa Allah menciptakan malam? Malam yang Allah ciptakan itu sangat gelap dan sangat pekat. Maka daripada itu, manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan cahaya sebagai penerang bila ingin keluar dari rumahnya. Saking gelapnya malam, tidak ada satupun cahaya lampu buatan manusia bisa menembus gelapnya malam. Sebanyak apapun lampu yang kita buat, sebesar apapun lampu yang kita buat, bahkan ketika mau mengumpulkan semua lampu di dunia ini, sekalipun tidak akan bisa menembus gelapnya malam yang Allah ciptakan. Langit malam akan selalu gelap, selalu pekat, tidak akan pernah menjadi terang seperti terangnya siang. Lalu dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan siang, maka bumi dan sekitarnya menjadi terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 29, yang artinya, dan Dia menjadikan makamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan juga di dalam Quran surah An-Naba ayat 13, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Santri-santri sekalian, saking terangnya, maka manusia tidak lagi membutuhkan alat penerang, semisal lampu, lilin, dan lain-lain saat ingin keluar dari rumahnya. Padahal hanya butuh satu makhluk untuk menerangi, yaitu matahari. Santri-santri sekalian, seberapa banyak pun manusia membuat lampu, sebesar apapun manusia membuat lampu,
tidak akan ada yang menandingi terangnya satu ciptaan Allah, yaitu matahari. Matahari bertahan terus menyinari alam hingga miliaran tahun. Akan tetapi penerangan yang dibuat manusia hanya bisa bertahan dalam hitungan bulan saja. Betapa maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaannya. Nah, santri-santri sekalian, lalu ketika tiba malam, matahari tidak lagi berkuasa, tidak lagi bersinar, tertutup gelapnya malam. Sehebat apapun matahari, seterang apapun sinar matahari, sebesar apapun matahari, ia tidak akan bisa berkuasa bila malam tiba. Begitu gelapnya malam, begitu pekatnya malam, hingga manusia bisa kehilangan panduan di langit. Manusia tidak tahu kapan berakhirnya malam. Oleh karenanya Allah menciptakan bulan agar manusia mengetahui tanda-tanda di malam hari. Santri-santri sekalian, dengan adanya bulan, kita bisa melihat pergerakan bulan, hingga kita bisa mengetahui awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah mengatur peredaran dan pergantian matahari dan bulan. Matahari dan bulan tunduk kepada aturan Allah. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Ada waktu matahari bersinar, dan saat malam hari tiba, matahari digantikan oleh Allah dengan memunculkannya bulan. Bulan bercahaya di malam hari, ya sebagaimana di dalam Quran surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Santri-santri sekalian, Allah atur sinarnya tidak terlalu terang seperti matahari. Cahaya bulan tidak menghasilkan panas seperti sinar matahari, sehingga kita bisa memandangi atau melihat bulan agar kita bisa merasakan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan jiwa di malam hari, serta malam menjadikan waktu-waktu beristirahat untuk seluruh makhluknya. Hingga tiba waktu bulan akan hilang dan kembali tergantikan oleh matahari pada waktunya. Itulah kuasa dan hikmah dari ciptaan Allah. Santri-santri sekalian, Allah mengatur dengan sempurna, menggantikan malam dengan siang, menggantikan bulan dengan matahari. Kemudian Allah menutup siang dengan malam dan menggantikan matahari dengan bulan. Sungguh, Allah sedang menampakkan kekuasaannya, menampakkan keperkasaannya. Matahari yang bersinar begitu terang, ketika malam ia tidak ada kuasanya. Bulan yang terang di malam hari, maka hilang cahayanya di siang hari, dan hal itu menunjukkan kelemahan makhluk ciptaan Allah. Santri-santri sekalian, semua makhluk Allah seperti matahari dan bulan pasti ada kelemahannya. Sedangkan Allah yang menciptakannya tidak memiliki kelemahan. Matahari ada di siang hari hingga saat malam hari. Begitu pula bulan ada di malam hari dan hilang di siang hari. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada, baik di malam hari, siang hari, dan selamanya. Karena itu santri-santri sekalian, tidaklah pantas sesuatu yang memiliki kelemahan kita sembah. Maka janganlah menyembah matahari, jangan menyembah bulan, akan tetapi sembahlah yang menciptakan keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santri sekalian, mungkin hanya itu yang dapat Ustadz sampaikan, ya. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat dan kita bisa bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyaksikan dan menyimak video kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.